Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan pendidikan di satuan pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu dari peran pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, pengelolaan keuangan itu memiliki peran yang sangat penting agar seluruh kegiatan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Ketika keuangan dikelola dengan baik, sekolah mampu membayar guru, gaji guru tepat waktu, kemudian menyediakan fasilitas belajar yang memadai, serta menjalankan berbagai program pendidikan tanpa hambatan. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam pengelolaan keuangan, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan agar pengelolaan berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip yang pertama adalah perencanaan anggaran. Sekolah perlu menyusun rencana anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah atau RAPBS berdasarkan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini, kebutuhan utama seperti gaji guru harus menjadi prioritas utama sebelum kebutuhan lainnya. Dan kemudian ada prinsip yang kedua adalah pengumpulan data. Data diperoleh harus berasal dari sumber yang legal dan jelas, seperti bantuan pemerintah atau daya swadaya masyarakat. Kemudian prinsip ketiga adalah pengalokasian dana. Dana yang tersedia harus dibagi sesuai dengan prioritas kebutuhan, misalnya untuk gaji, sarana dan prasarana, serta kegiatan sekolah. Dan kemudian ada prinsip yang keempat adalah pencatatan dan pelaporan. Semua transaksi keuangan harus dicatat dengan baik secara manual maupun menggunakan teknologi, dan dilaporkan secara transparan kepada pihak terkait. Dan prinsip yang kelima adalah pengawasan dan evaluasi. Penggunaan dana harus diawasi secara rutin untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita membahas tantangan dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Banyak sekolah, terutama sekolah negeri, masih mengalami kekurangan dana untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan. Tantangan yang kedua adalah risiko korupsi atau penyelewengan dana. Hal ini biasanya terjadi jika sistem pengawasan tidak berjalan dengan baik. Kemudian tantangan yang ketiga adalah ketidakmerataan kondisi antar sekolah. Sekolah swasta biasanya lebih fleksibel dalam mengelola keuangan, sedangkan sekolah negeri harus mengikuti aturan yang lebih ketat. Dan tantangan yang keempat adalah inflasi dan biaya tak terduga, seperti kenaikan harga barang atau adanya kebutuhan mendadak. Dan tantangan yang terakhir adalah kurangnya keterampilan dalam pengelolaan keuangan, terutama bagi pihak yang belum memiliki pemahaman yang cukup dalam bidang akuntansi. Nah, di berbagai tantangan tadi, sebenarnya adakah solusi yang dapat dilakukan? Tentunya ada solusi. Diperlukan solusi dan rekomendasi yang tepat. Solusi yang pertama adalah pelatihan dan edukasi bagi pengelolaan keuangan sekolah agar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dana, termasuk memanfaatkan teknologi seperti sistem digital. Kemudian solusi yang kedua adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun perusahaan melalui program tanggung jawab sosial. Kemudian solusi yang ketiga adalah meningkatkan transparansi dengan cara menyampaikan laporan keuangan secara terbuka kepada orang tua dan juga masyarakat. Dan solusi yang keempat adalah diversifikasi sumber dana, yaitu mencari tambahan dana dari berbagai kegiatan usaha sekolah.
Dan solusi yang terakhir adalah penguatan regulasi, seperti melakukan audit secara rutin untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan aturan. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang tepat, kemudian melakukan pengawasan yang baik, serta mencari solusi atas berbagai tantangan, pengelolaan pendidikan dapat berjalan dengan lebih efektif. Hal ini tentunya membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak, baik dari guru, pihak sekolah, orang tua, maupun pemerintah, agar dana pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi itulah penyampaian dari saya mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya berterima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.